Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 11 IPA, bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini kita akan mempelajari materi fisika yang berjudul gelombang bunyi. Untuk lebih lanjut, mari kita sama-sama menyaksikan video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Marja. Hari ini kita akan membahas bab gelombang bunyi. Oke, gelombang bunyi merupakan gelombang longitudinal. Berarti misal kalau dia gelombang longitudinal, berarti ada rapatan dan ada regangan. Oke, gelombang bunyi merupakan gelombang mekanik dengan medium perambatan padat, cair, dan gas. Kemudian yang ketiga, gelombang bunyi tidak dapat merambat dalam ruang hampa atau ruang vakum. Gelombang bunyi dapat diterima bergantung pada frekuensi, amplitudo, dan bentuk gelombang. Kemudian selanjutnya, kecepatan merambat bunyi yaitu padat, cair, dan gas. Berarti gelombang bunyi frekuensinya lebih besar pada zat padat. Yang selanjutnya, manfaat gelombang bunyi yaitu memberikan informasi khusus tentang gejala, peristiwa, atau identitas suatu benda. Frekuensi dan tinggi nada. Tinggi rendahnya nada bergantung pada frekuensi. Berdasarkan frekuensi bunyi dikelompokkan. Yang pertama, nada. Nada adalah bunyi yang frekuensinya teratur. Kemudian yang kedua, desa atau noise, yaitu bunyi yang frekuensinya tidak teratur. Berikut ada beberapa tabel frekuensi dalam gelombang bunyi, yaitu ada 3. Yang pertama infrasonik, yang kedua audiosonik, yang ketiga ultrasonik. Oke, Ibu akan jelaskan satu persatu dari ketiga frekuensi dari gelombang bunyi. Yang pertama yaitu infrasonik. Infrasonik itu yaitu frekuensi pada di bawah 20 Hz. Berarti yang dapat mendengarkan frekuensi ini jangkrik dan juga hewan-hewan lainnya. Yang kedua, audiosonik. Audiosonik ini frekuensinya sekitar 20 Hz sampai 20.000 Hz, yaitu yang bisa didengar oleh manusia. Kemudian yang ketiga, ultrasonik. Ultrasonik ini frekuensinya di atas 20.000 Hz. Yang sifatnya tidak bisa didengar, panjang gelombang lebih pendek, difraksi lebih kecil. Pada frekuensi ini yang bisa mendengarkan hanyalah beberapa hewan, yaitu anjing, kelelawar, dan lumba-lumba. Oke, yang pertama ultrasonik. Manfaat dari ultrasonik yaitu pada sonar atau sound navigation and ranging atau teknik pulsa gamma. Yang kedua, pengujian dengan ultrasonik aman karena tidak merusak material yang dilalui, NDT atau non-destructive testing. Yang ketiga, binatang yang mampu mendengar dengan frekuensi tersebut, anjing yaitu sekitar 50.000 Hz, yang kedua kelelawar sekitar 100.000 Hz. Aplikasi ultrasonik dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kelelawar dapat terbang di malam hari tanpa tabrakan. Yang kedua, kacamata tunanetra untuk menentukan jarak di sekitar. Yang ketiga, untuk menentukan kedalaman laut dengan dipancarkannya pulsa ultrasonik dari fotometer. Yang keempat, untuk mengidentifikasi keretakan-keretakan pada titik-titik sambungan las pada logam. Yang kelima, dalam industri, borbol ultrasonik digunakan untuk membuat berbagai bentuk dan ukuran lubang pada gelas dan baja. Yang keenam, dalam bidang kedokteran digunakan USG atau ultrasonografi. Selanjutnya, amplitudo dan kuat nada. Kuat lemahnya nada atau bunyi bergantung pada amplitudo gelombang. Yang kedua, makin besar amplitudo getaran, makin kuat pula bunyi yang dihasilkan. Oke, bisa dilihat pada gambar, makin besar amplitudo maka semakin besar pula suara yang bisa kita dengar. Oke, selanjutnya efek Doppler. Jadi di efek Doppler ini ada
pendengar dan ada sumber bunyi. Jadi rumusnya untuk efek Doppler, Fp sama dengan V plus minus Vp per V plus minus Vs dikali Fs. Oke, sekarang Ibu jelaskan satu persatu. Fp itu artinya frekuensi pendengar, yang satuannya hertz, berarti P itu adalah pendengar. Vs berarti frekuensi sumber bunyi, S itu adalah sumber bunyi, satuannya adalah hertz. V sama dengan cepat rambat gelombang bunyi dalam medium. Oke, sekarang Ibu akan menjelaskan maksud dari plus minus yang ada di atas. Maksudnya adalah misal kalau dia Vp atau kecepatan pendengar, apabila pendengar mendekati sumber bunyi maka dia akan plus. Apabila pendengar menjauhi sumber bunyi maka dia akan minus di rumusnya. Begitu pula dengan Vs atau kecepatan sumber bunyi. Dia akan positif apabila sumber bunyi menjauhi pendengar. Dia akan negatif apabila sumber bunyi mendekati pendengar. Oke, untuk memahami materi efek Doppler, Ibu akan memberikan contoh yang pertama. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 72 km per jam sambil membunyikan klakson dengan frekuensi 800 Hz. Dari arah berlawanan, seorang pengendara mobil bergerak dengan kecepatan 54 km per jam. Tentukan frekuensi bunyi klakson yang didengar oleh pengendara sepeda motor tersebut jika cepat rambat bunyi di udara adalah 340 meter per second. Oke, kita akan menjawab. Berarti kecepatan mobil atau kecepatan sumber bunyi yaitu 72 km per jam. Nah, satuan dari kecepatan meter per second kan, berarti kita konversikan atau kita ubah yaitu dengan cara kilometer ke meter itu ada 3 tangga. Berarti 72 km ke meter berarti 72.000. 1 jam sama dengan 3.600. Berarti 72.000 dibagi 3.600 sama dengan 20 meter per second. Oke, kemudian untuk V pendengar atau Vp-nya 54 km per jam. Kita konversikan juga 54.000 dibagi 3.600 sama dengan 15 meter per second. Kemudian V di udara atau cepat rambat bunyi di udara sama dengan 340 meter per second. Kemudian frekuensi klakson mobil sama dengan 800 Hz. Oke, kemudian kita masukkan angka-angkanya ke rumus. V pendengar sama dengan V udara. Oke, sekarang Ibu akan jelaskan kenapa dia plus pendengarnya. Karena pendengar mendekati sumber bunyi. Kayak bisa dilihat di soal, pendengar mendekati sumber bunyi berarti dia plus. Kemudian dibagi V udara dikurang V mobil. Kenapa dia kurang? Karena mobil mendekati pendengar. Oke, kenapa dia minus? Karena mobil mendekati pendengar, berarti dia minus, dikali V klakson mobil, berarti 340 ditambah 15, 340 dikurang 20 dikali 800 sama dengan hasil akhirnya 887,5 Hz. Oke, untuk soal yang kedua, kereta api bergerak meninggalkan stasiun dengan kecepatan 90 km per jam. Seorang masinis membunyikan peliutnya dengan frekuensi 600 Hz. Jika cepat rambat bunyi di udara 340 meter per second, berapakah frekuensi yang didengar oleh petugas di stasiun tersebut? Oke, kita akan jawab. V kereta api atau V sumber bunyi sama dengan 90 km per jam. Berarti 90.000 dibagi 3.600 sama dengan 25 meter per second. Kemudian V udara sama dengan 340 meter per second. Kenapa V pendengarnya sama dengan 0? Dikarenakan di soal, kita lihat di soal, petugasnya dia hanya diam di tempat. Berarti misalnya kalau sumber bunyi maupun pendengar dia tidak bergerak sama sekali, berarti bisa dikatakan 0. Oke, kita masukkan ke rumus.
V pendengar sama dengan V udara ditambah V pendengar, V udara ditambah kereta api. Kenapa kereta apinya, kenapa untuk kecepatan sumber bunyinya plus? Karena kereta apinya menjauhi pendengar, maka dia plus. Berarti 340 ditambah 0 dibagi 340 ditambah 25 dikali 600, hasil akhirnya 558,9 Hz. Oke, selanjutnya, materi selanjutnya, cepat rambat bunyi. Cepat rambat bunyi dalam zat padat. V sama dengan akar E sama dengan E per P. Berarti V sama dengan akar E per rho. V sama dengan cepat rambat bunyi, satuannya meter per second, E sama dengan modulus Young, rho sama dengan massa jenis zat padat, kilogram per meter kubik. Untuk cepat rambat bunyi dalam zat cair, V sama dengan akar B sama dengan B per rho. V sama dengan cepat rambat bunyi meter per second, B sama dengan modulus bulk, satuannya N per M kuadrat, rho sama dengan massa jenis zat cair, satuannya kilogram per meter kubik. Kemudian yang C, cepat rambat bunyi dalam gas. Bisa dilihat rumusnya V sama dengan akar gamma R dikali T per M, dimana V cepat rambat bunyi meter per second, satuannya R sama dengan konstanta gas umum, T sama dengan suhu, satuannya Kelvin, M sama dengan massa molekul, satuannya kilogram, gamma yaitu konstanta Laplace. Oke, contohnya, bandingkan kecepatan bunyi dalam aluminium dan air jika modulus Young untuk aluminium 7,0 dikali 10 pangkat 10 N per M kuadrat. Modulus bulk air sama dengan 2,1 dikali 10 pangkat 9 N per M kuadrat. Dan kecepatan air sama dengan 1000 kg per meter kubik. Oke, bisa kita masukkan ke rumus, yaitu VA sama dengan akar E per rho aluminium sama dengan akar 7,0 dikali 10 pangkat 10 N per M kuadrat dibagi 2700 kg per meter kubik. Hasil akhirnya 5092 meter per second. Begitu pula dengan V air sama dengan akar B rho air sama dengan akar 2,1 dikali 10 pangkat 9 N per M kuadrat 1000 kg per meter kubik. Hasil akhirnya 1449 meter per second. Oke, sumber bunyi. Berarti ada beberapa sumber bunyi. Yang pertama ada gitar, suling, biola, trompet, dan lain-lain. Pada saat bergetar, sumber bunyi ini juga akan menggetarkan udara di sekelilingnya dan kemudian udara mentransmisikan getaran tersebut dalam bentuk gelombang longitudinal. Selanjutnya, senar sebagai sumber bunyi. Jadi bisa dilihat ada harmonik pertama, ada harmonik kedua. Berarti di sini ada P itu adalah perut, kemudian S itu adalah simpul. S itu yang sambungan perut ke perut ya. Kemudian yang P itu adalah yang PP yang berbentuk bulat, itu adalah perut. Berarti F0 sama dengan V per lambda 0 sama dengan V per 2L untuk harmonik pertama. Untuk harmonik kedua, V1 sama dengan 2 V per 2L. Untuk harmonik ketiga, F2-nya 3 V per 2L. Untuk harmonik keempat, berarti kita tambahkan 4 V per 2L. Perbandingan frekuensi alami atau frekuensi resonansi pada senar. Berarti F0, F1, F2, F3. Berarti mulainya F0 itu adalah 1. Jumlah perut pada senar dawai sebagai sumber bunyi. Berarti hukum Mersenne Fn sama dengan N ditambah 1 F0 ditambah sama dengan N ditambah 1 per 2L S per V
Pipa organa sebagai sumber bunyi. Yang pertama, pipa organa terbuka. Misalnya kalau dia pipa organa terbuka, untuk harmonik pertama F0 sama dengan V per 2L. Harmonik kedua F1 2 V per 2L. Harmonik ketiga berarti 3, untuk F2 nya 3 V per 2L. Jumlah simpul pada pipa organa terbuka sebagai sumber bunyi berarti sigma S sama dengan N ditambah 1. Jumlah perut pada pipa organa terbuka sebagai sumber bunyi sigma P sama dengan N ditambah 1. Berarti N nya itu dimulai dari 0, 1, 2, 3. Pipa organa tertutup F0 untuk harmonik pertama V per 4L. Untuk harmonik kedua 3 V per 4L. Untuk harmonik ketiga berarti 5 V per 4L. Berarti angkanya itu angka bilangan prima, yaitu 1, 3, 5, 7. Perbandingan frekuensi alami, frekuensi resonansi pada pipa organa tertutup berarti hukum 2 Bernoulli 1, 3, 5, 7. Berarti angka bilangan prima ya. Jumlah perut dan simpul pada pipa organa tertutup sebagai sumber bunyi sigma S sama dengan sigma P ditambah N ditambah 1. Berarti N nya sama kayak yang tadi, pipa organa terbuka N nya dimulai dari 0, 1, 2, 3. Untuk frekuensi nada pada pipa organa tertutup sebagai sumber bunyi Fn sama dengan 2N ditambah 1 F0. Energi gelombang E sama dengan 1/2 Ka kuadrat sama dengan 1/2 M omega kuadrat A kuadrat sama dengan 2 pi kuadrat M F kuadrat A kuadrat. Contoh, sebuah pipa organa tertutup memiliki panjang 25 cm. Apabila cepat rambat bunyi saat itu 340 meter per second, tentukan frekuensi nada dasar F0, nada atas pertama F1 dan nada atas kedua F2. Oke, berarti diketahui L sama dengan 25 cm, kita ubah ke meter menjadi 0,25 meter. Kemudian V sama dengan 340 meter per second. Oke, sekarang untuk nada dasar N-nya sama dengan 0 karena dia dasar kan, dimulai dari 0. Berarti F0 sama dengan 4 per V per 4L. 340 dibagi 4 dikali 0,25. Hasil akhirnya 340 Hz. Untuk nada atas pertama berarti F1 2 dikali 1 ditambah 1. Berarti F0 nya 3 dikali 340, hasil akhirnya 1020 Hz. Untuk nada atas kedua N2, F2 sama dengan 2 dikali 2 ditambah 1 dikali F0. Berarti 5 dikali 340, hasil akhirnya 1700 Hz. Intensitas gelombang bunyi I sama dengan P per A atau P sama dengan 4 pi R kuadrat. Perbandingan intensitas gelombang bunyi pada suatu titik yang berjarak R1 dan R2 dari sumber bunyi adalah I1 per I2 R2 kuadrat per R1 kuadrat. Yang dimana I totalnya I1 ditambah I2 ditambah I3 sampai IN. Taraf intensitas bunyi atau TI, yaitu intensitas ambang pendengaran I0 sama dengan 10 min 12 W per M kuadrat. Intensitas ambang perasaan 1 W per M kuadrat. Intensitas bunyi yang dapat didengar manusia 10 min 12 W per M kuadrat sampai 1 W per M kuadrat. Taraf intensitas bunyi TI, TI sama dengan 10 log I per I0. Rumusnya, jika terdapat N sumber bunyi, maka TI total adalah TI total sama dengan TI ditambah 10 log N. Contoh, sebuah sumber bunyi menghasilkan taraf intensitas sebesar 50 desibel. Berarti satuan dari bunyi adalah desibel. Berapa taraf intensitas yang dihasilkan jika terdapat 100 sumber bunyi yang sama dan berbunyi pada saat bersamaan? Oke, diketahui TI-nya yaitu 50 desibel dan N jumlahnya ada 100. Untuk sebuah sumber bunyi, rumusnya yaitu TI sama dengan 10 log I per I0. Kita masukkan 50 dibagi 10 log I per I0, kita kali silang menjadi I sama dengan 10 pangkat 5 I0.
I-nya 100 dikali 10 pangkat 5 I0 sama dengan 10 pangkat 7. Berarti dipangkati menjadi 10 pangkat 7. Maka TI sama dengan 10 log I per I0 sama dengan 10 log I-nya kita ganti menjadi 10 pangkat 7 I0 per I0. Kemudian I0 kita coret menjadi dikali silang 10 log 10 pangkat 7 sama dengan 70 desibel. Kenapa bisa menghasilkan 70 desibel? Karena ada pangkatnya 7. Berarti 7 dikali 10 sama dengan 70 desibel. Pelayangan bunyi. Pelayangan bunyi terjadi jika ada dua buah sumber bunyi yang memiliki amplitudo sama dan merambat dalam arah yang sama namun memiliki frekuensi yang berbeda sedikit. Bentuk pelayangan bunyi akan terdengar keras dan lemah secara bergantian. Frekuensi pelayangan Fp sama dengan F1 dikurang F2. Oke, sekian pembelajaran dari Ibu, materi dari Ibu. Mudah-mudahan kalian dapat mengerti materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan videonya? Ibu sangat berharap kalian dapat memahami materi dari Ibu. Oke, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.